Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Unirifa Menampol. Apa yang kita tampol? Penipuan, argumentasi yang tidak berdasarkan azas ilmiah, ataupun penyesatan-penyesatan, dan apapun yang dijelaskan dengan maksud untuk membodoh-bodohi umat. Kita harus tampol mereka, teman-teman. Karena kita diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, teman-teman. Sebelumnya kita intro dulu ya. Nabi palsu, penyesat palsu, dan mukjizat palsu, teman-teman. Ini selalu menjadi tema diskusi di antara kita, para pendiskusi lintas agama, di mana kita selalu mempertanyakan ada orang yang mengklaim dirinya bisa bermukjizat atau bisa menyembuhkan orang lain dengan kuasa Tuhan, teman-teman. Baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya pikir pasti ada orang-orang yang di antara orang yang menganut agama ini, ya orang-orang yang memiliki kelebihan. Kalau kita dalam Islam, mereka yang memiliki kelebihan ini disebut dengan nabi. Kalau di Kristen, saya tidak tahu karena mereka juga percaya bahwa para pendeta memiliki mukjizat. Kata mukjizat ini adalah bahasa yang dimaknai sebagai kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam kaidah Islam hanya nabi yang bisa bermukjizat, tidak ada manusia biasa yang bermukjizat. Ada 4 ya. Yang pertama adalah karomah. Karomah ini adalah kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang tingkat amalan solehnya itu mendapatkan tingkat yang tinggi di mata Allah. Yang kedua ada maunah. Maunah ini adalah orang-orang juga amalan perbuatannya itu juga adalah amalan yang membuat dia menjadi diridhoi oleh Allah. Kalau kita bicara tentang karomah, contohnya para ulama-ulama soleh yang memiliki kemampuan yang di luar nalar. Itu adalah para ulama, tidak sampai kepada mukjizat. Karena mukjizat hanya dimiliki oleh nabi dan rasul menurut dalam perspektif Islam. Kalau karomah ini dimiliki oleh orang-orang soleh setingkat wali-wali Allah. Kemudian maunah, maunah adalah orang-orang yang mungkin ilmunya biasa saja, tidak sampai menjadi ulama, tapi amalan solehnya kontinu sehingga membuat Allah ridho kepadanya. Contoh mukjizat seperti yang dilakukan oleh para nabi, kemudian contoh karomah seperti yang dialami oleh orang-orang yang setingkat dengan wali, maunah seperti orang-orang soleh, seperti ketika ada kecelakaan mobil semua orang meninggal, tiba-tiba dia masih hidup, itu adalah maunah. Kemudian ada irhas, kejadian luar biasa yang dialami oleh para calon nabi, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika dinaungi oleh awan, dan Nabi Isa AS ketika bisa berbicara dari kecil. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan saintifik karena ini masuk ke konteks imani. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita Kristen? Saya berdiskusi 6 tahun kurang lebih, banyak teman-teman Kristen yang mempertanyakan apa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada yang video ingin saya tampilkan ke hadapan teman-teman dengan dasar bahwa saya adalah orang Islam yang berusaha untuk menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Islam itu memiliki dasar atas setiap argumentasi. Dan saya juga orang Islam yang ketika berdiskusi dengan umat Kristiani ingin mereka berbicara sesuai dengan kitab suci mereka dan tuntunan secara ilmiah dalam ajaran mereka. Itu kenapa saya tidak terlalu banyak berdiskusi dengan orang Katolik, karena orang Katolik memiliki magisterium dan juga tradisi suci, dan mereka juga memiliki literasi lainnya. Saya menghormati mereka yang walaupun doktrinnya berbeda dengan saya, walaupun bagi saya tidak make sense, tapi mereka bicara menggunakan data dan fakta. Kenapa harus kita debat? Nah, kali ini saya ingin membuat sebuah sebuah teman-teman nanti silakan di live comment untuk berdiskusi ya tentang klaim seorang anak pendeta ya. Di sini ada di podcast, makanya saya bikin podcast saya ini Pendeta atau Dukun, karena saya mau mengomentari podcast ini yaitu mukjizat atau sulapan. Ya. Mari kita simak apa sih isi podcast ini. Kita tonton dulu teman-teman. Ini saya catat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan bisa pakai tangan. Ini ayat-ayatnya banyak, tapi saya nggak usah baca satu-satu. Ya. Tangan, Tuhan bisa pakai pakaian seperti Elias, seperti jubah Yesus. Tuhan bisa pakai tongkat seperti pada Musa. Yesus bisa pakai ludah, bahkan Yesus bisa pakai ludah campur tanah. Yesus bisa pakai Tuhan bisa pakai ular tembaga pada tiang.
Tuhan bisa pakai bayangan, Tuhan bisa pakai tulang belulang seperti Elia, Tuhan bisa pakai minyak urapan, Tuhan bisa pakai kolam Bethesda, Tuhan bisa pakai tubuh hamba Tuhan seperti Elia dan Elisa, Tuhan bisa pakai kain atau sapu tangan seperti Paulus, Tuhan bisa pakai tanah atau daratan seperti di kisah Musa, Tuhan bisa pakai sungai Yordan. Jadi sebenarnya itu hak prerogatif Allah, Tuhan mau pakai apa dan bagaimana. Nah, pada saat itu saya digerakkan Tuhan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Waktu itu yang ada di sekitar saya lihat-lihat sepatu. Memang waktu itu saya memang orangnya iseng kan. Paulus bilang di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku adalah aku. Jadi saya memang ya walaupun saya penginjil kesembuhan atau apapun lah yang orang-orang bilang, saya tetap diri saya. Jadi saya tetap fun, tetap apa ya, kalau orang kenal saya mau menginjil kesembuhan pun tetap lucu, tetap asik, tetap gimana. Nah, pada saat itu yang terlihat yang ada di sekitar saya sepatu, emang saya usil gitu. Nah, kesalahan saya adalah saya upload di sosial media gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak minta maaf waktu itu saya pakai sepatu, enggak. Ya saya maaf bahwa saya upload di sosial media karena itu banyak orang-orang yang mungkin belum dewasa, belum berpengetahuan cukup, yang itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Kenapa pakai sepatu ini gini. Padahal itu orang-orang yang cuma suka sensasi lah ya. Gitu. Jadi yang benar apa ini, bagian dari keusilan atau Tuhan memang pakai layaknya seperti Tuhan pakai pada masanya gitu, ya apa namanya, benda-benda kayak gitu? Tidak bisa aja? dipaksakan dan tidak bisa dikultuskan. Itu saya cuma lakukan sekali dan bukan berarti setiap kali saya lakukan pakai sepatu. Kalau setiap kali saya lakukan pakai sepatu salah. Kalau setiap kali saya lakukan pakai kain salah. Kalau misalnya saya cuma bilang hanya lewat minyak urapan orang bisa sembuh, itu juga salah. Gitu. Jadi bukan soal barangnya, bukan soal apa-apanya, tetapi soal bagaimana kita memandangnya gitu, soal pemahaman teologis kita, pemahaman kita soal karakter Allah, dan soal praktek kita dan buah-buahnya. Apakah orang betul-betul menerima kesembuhan otentik, pertobatan otentik daripada itu. Begitu. Tapi bagaimana Pastor Geren kalau seandainya ada orang yang hadir waktu ibadah itu, tapi artinya mereka mengkultuskan itu sepatu gitu. Kan pemahaman, tingkat kedewasaan, tingkat pengetahuan orang bisa beda-beda gitu kan. Kan itu presuposisi ya. Jadi itu kan bagaimana kalau misalnya gitu, ya sampai sekarang nggak ada sih. Gitu. Jadi itu ya sama aja, kalau misal Tuhan datang besok gimana? Ya pertanyaannya nggak ya, kalau itu salah. Tapi sampai sekarang nggak ada orang yang waktu ketemu saya tuh pengen pegang sepatu saya buat sembuh, nggak ada gitu. Dan kalau ada ya saya tepis, jorok Pak. Gitu. Oke. Jadi sejak kapan Anda mengatakan bahwa saya ini bergerak di bidang penginjilan kesembuhan gitu? Saya nggak mau sebenarnya bergerak dalam plan kesembuhan awalnya ya. Jadi tapi waktu itu saya menggantikan papa saya kira-kira kalau saya nggak salah bulan Agustus 2015. Ketika saya gantikan papa saya, pelayanan di Malaysia 8.000 orang. Ketika saya berkhotbah, kuat sekali saya merasakan impresi bahwa ada di sebelah kiri saya ibu baju warna kuning, ada tumor di tangan kanannya, udah diangkat tapi sekarang tumbuh lagi. Nah, saya udah siapin khotbah. Saya mau khotbah, saya nggak percaya gitu-gitu dan saya skeptis gitu terhadap hal-hal yang demikian gitu. Dan tiba-tiba sepanjang saya khotbah terus aja saya bilang, Tuhan, aduh malu kalau saya ngomong terus nggak ada orangnya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya ngomong, benar ibunya berdiri. Dan ketika dia itu saya bingung ngapain ya. Akhirnya saya panggil ke depan, saya doain, ketika saya arahkan tangan saya tiba-tiba dia rebah. Dan dari situ saya bilang, Tuhan ya udah, saya setiap taat. Di ibadah itu yang benar-benar pertama kali orang baru ditunjuk udah rebah-rebah, udah bisa rebah-rebah massal dan sebagainya. Jadi karena Tuhan gerakan, dari situ saya nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, orang mau bilang apa, yang penting tugas saya taat buat Tuhan. Makanya Galatia 1:10 kan, apakah aku masih mencari berkenan bagi manusia, tapi kalau aku masih mau berkenan bagi manusia, maka sesungguhnya aku bukan hamba Allah. Gitu. Jadi dengan adanya suara itu terus khotbahnya nggak dilanjutin? Khotbahnya dilanjut sampai selesai. Tetapi abis itu jadi pengen kesembuhan. Soalnya gini, nggak tahu ini sekedar
Oke, saya potong dulu teman-teman, mungkin teman-teman masih bingung ya, ini Uniriva tuh lagi putar video apa sih gitu ya. Ini adalah klarifikasi seorang anak pendeta terkenal di Indonesia, yaitu Pendeta Gilbert Lumaindong ya, itu Garen yang juga adalah seorang pendeta, konon kabarnya sudah berhenti, saya tidak tahu, tapi dia dipanggil pastor tadi ya, tentang sepatu ajaib. Tentang sepatunya mungkin saya ambil di video lain teman-teman, tapi video yang sudah ditanggapi oleh orang Kristen lainnya ya. Dan ini judulnya adalah Dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Jonsung. oke, itu tadi prolognya, itu Pak Jonsung. Dah, apa sih yang dikomentari Pak Jonsung? Apa kaitannya dengan Karen? Saya ingin teman-teman perhatikan dulu. Jesus my Savior. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itulah panggilan hidup saya. Baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kita semua hari demi hari makin mengerti firman Tuhan. Bagi teman-teman yang belum mengerti, tidak perlu marah dan menghakimi dengan sembarangan, berkata, wah Pak John ini iri lah, Pak John ini cari tenar lah. Itu kalian omong kosong, justru terkutuk orang-orang seperti itu. Kalian menghakimi sesuatu yang kalian ya tidak bisa menunjukkan di mana kesalahan saya sesuai dengan Alkitab. Hanya menghakimi omong kosong seperti itu. Ya. Saya membuat video dengan fakta yang terjadi, ya, berikut disertakan dengan ayat firman Tuhan, penjelasan, agar Anda itu ikut firman Tuhan, bukan ikut para pendeta-pendeta penyesat yang penipu. Ya, akhirnya nanti kalian akan disesatkan. Nah, itu tujuan saya. Nah, jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, Anda perhatikan ini. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya saya sudah pernah buat video ini. Cuma kan dilaporkan, di take down sama YouTube. Nah, akhirnya saya ngambil sebuah keputusan, YouTube saya tidak mau dimonetasi, tidak ada pasang iklan. Dan biarkan saja dia berjalan dengan seadanya. Karena kemurnian tujuan hati saya adalah untuk beritakan firman, saya bukan cari duit di YouTube. Ya. Tuhan pasti akan memelihara dan menyertai melalui orang-orang yang mengasihinya. Dia akan mendukung pelayanan saya. Saya percaya akan hal itu. Bagaimana Tuhan memelihara Elia, dia mengirimkan burung gagak untuk kasih makan kepada Elia. Maka Tuhan pasti akan memakai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan untuk mendukung channel ini. Oke? Baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita lihat video seorang ya yang ngaku pendeta, tapi bagi saya dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi ini penyesat, anak muda, nggak tahu sekolah teologianya di mana, ya. Tetapi dia membuat video seperti ini, ya. Anda coba lihat, Anda pakai akal sehat untuk melihatnya, ya. Pikir. Urapan Tuhan adalah apapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Oke, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Anda lihat si Garen Lumoindong ini. Di mana ada sebuah kebaktian, kemudian sepatunya diletakkan di atas kursi di depan mimbar di situ, dan orang semua suruh datang untuk menjamahnya, untuk mencium sepatu itu supaya makin lebih dekat. Ini semua penyesatan. Sangat sesat sekali. Ya. Mengapa saya katakan sesat? Nah, sekarang begini dulu. Dia pakai argumentasi bahwa katanya, Tuhan bisa pakai apa saja. Yes, Tuhan bisa pakai apa saja. Itu Tuhan, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sedangkan kamu, Geren, orang berdosa. Kamu itu manusia berdosa. Kemudian dia mengutip lagi. Ya. Bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu, apa saja, maka Tuhan juga bisa pakai sepatu. Itu maksudnya. Kalau Tuhan bisa meludah ke tanah dan dia oles-oleskan itu, tanah dengan ludahnya, kemudian dia celikkan mata orang buta, apakah manusia bisa melakukannya? Tidak bisa. Mengapa Tuhan melakukannya seperti itu? Dia menunjukkan bahwa dia ada Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bukan sekedar manusia. Oke teman-teman, itu satu video yang ada kaitan dengan video pertama tadi. Video pertama tadi adalah klarifikasi dari si Geren Lumaindong. Tahu sendiri kan video apa yang sudah viral, yang teman-teman mungkin tadi sudah dikomentari sama satu orang Kristen, Pak Jonsung.
Saya kenal dengan beliau ini ya, namanya itu Pak John Sung, kalau tidak salah ya, John Sung ya. Saya pernah mau mengajak beliau ini berdiskusi dulu kalau tidak salah sekitar 3 atau 2 tahun lalu waktu kita masih di Zoom. Tapi entah kenapa kita tidak jadi diskusi ya, karena sebenarnya dia bukan penista agama Islam juga sih, tapi ya orang Kristen yang tidak suka dengan saya tuh banyak, kalaupun dia termasuk yang tidak suka karena ketika saya menampar orang Kristen yang bicara sembarangan tentang agamanya dan agama kita, pasti yang terkena juga mereka yang mayoritas, biasanya begitu ya, karena kan saya merujuk kepada bagaimana pengajaran bukan ke personal. Kalau personal itu kita nggak perlu bahas ya, kita nilai saja sudah. Nah jadi teman-teman, Pak Johnson ini mengkritisi Garen Lumaindong. Nah ini juga yang selalu kita harus terapkan dalam agama Islam. Bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan klaim seseorang itu benar atau tidak? Maka harus ada bukti. Tapi bukti itu seperti apa? Karena kalau kita lihat bagaimana yang terjadi ketika Garen Lumaindong meletakkan sepatunya dan ternyata ada yang pingsan, apakah itu adalah bukti teman-teman? Tidak. Maka tentu tidak butuh saksi orang lain karena orang lain pun bisa dibayar, orang lain pun bisa ikut bersama kita bersekongkol. Maka bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang itu betul-betul memiliki kuasa Tuhan? Maka teman-teman, itu tidak akan pernah ada lagi kecuali mereka adalah para nabi. Para nabilah yang memiliki kekuasaan kuasa-kuasa yang seperti itu, mukjizat-mukjizat seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, nabi palsu pun memiliki mukjizat. Makanya kita percaya nanti kedatangan Dajjal itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Karena memang nabi palsu pun dalam iman Kristiani itu pun bermukjizat. Mungkin saya tunjukkan teman-teman dalil yang bisa kita gunakan yang selalu dipakai oleh umat Kristen menjawab saya, mengatakan bahwa nabi palsu pun bermukjizat. Saya tidak mau mentafsirkan kitab sucinya orang Kristen, tapi kita bisa baca bersama dan silakan kalian pelajari sendiri bagaimana tafsirnya. Karena kalau kita bicara tafsir nanti ini subjektif, nanti orang-orang Kristen bisa menafsirkan kitab mereka karena mereka mengaku punya Roh Kudus masing-masing. Mari kita lihat di sini teman-teman ayatnya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, ya, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini adalah ayat terkait tentang Matius pasal 24 nomor 4 sampai 5 terkait tentang penyesatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang datang membawa nama Yesus. Lanjut kita baca teman-teman, ya. Nah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan dulu perang, ya. Kabar-kabar tentang perang namun berwas-waslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Semua bangsa oleh karena namaku dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberi Yesus sendiri mengatakan bahwa penyesat itu banyak. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya teman-teman, ya, kalau kita lihat bagaimana Yesus berkata di sini, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu merujuk kepada Yesus, maka jangan percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ini kenapa
Kalau kita bicara tentang korelasi ajaran Yesus dengan keimanan Islam, ini bicara tentang ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen ya. Karena saya bisa membuktikan ajaran Kristen banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Saya bisa buktikan itu. Tapi nanti kalau ada yang mau diskusi sama saya. Matius 24 ini, ayat 24 ini, di mana Yesus mengatakan, nabi palsu pun bermukjizat. Jadi, bukan melihat seseorang bisa berbuat hebat, kita katakan dia dari Tuhan. Karena nabi palsu pun bermukjizat. Maka bagaimana cara memvalidasi bahwa seseorang itu benar atau tidak? Lihat buah perbuatannya, bukan? Begitu kan? Maka dalam Islam, kita melihat orang yang betul-betul dari Tuhan itu adalah bahwa dipastikan dia orang yang tidak mudah berdusta. Karena Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berdusta walaupun beliau bercanda. Kalau memang ada umat yang mampu membuktikan Nabi kita berdusta, silakan reaction video ini. Ya. Nah, begitu teman-teman. Dan teman-teman juga harus lihat tanggapan-tanggapan ini, tanggapan-tanggapan terkait tentang keanehan yang dilakukan oleh pendeta Garen itu bukan hanya muncul dari satu orang Kristen saja. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya kepada umat Kristen. Bagaimana cara membedakan mana yang mukjizat palsu dan asli dari kalangan pendeta? Karena mereka pun saling mengkritisi. Oke, saya tunjukkan. Tadi sepatu sakti ya. Kemudian mari kita lihat. Kita lihat bagaimana umat Kristen sendiri meragukan pendeta-pendeta mereka sendiri. Ini kita lihat dari MBM dulu ya. MBM dulu. Mau santuy? Oke, izin saya turunkan dulu ya. Kita lihat dari pendeta MBM dulu ya. Ini tanggapan pendeta MBM terkait tentang mukjizat-mukjizat kesembuhan atau aksi-aksi menyembuhkan ya, lihat. Saya pendeta MYM dan malam hari ini kita akan bahas satu topik ya mengenai ciri-ciri ya daripada pendeta mujizat palsu ya. Ciri-ciri pendeta mujizat palsu. Dan sekitar 1 tahun lalu atau hampir 2 tahun lalu ya, saya sudah mengunggah satu video dengan judul 4 ciri pendeta sesat. Ya, 4 ciri pendeta sesat, saudara. Ini ada di YouTube saya, ya, itu. Ya. Dan pembahasan di sana saya dasarkan pada surat 2 Petrus ya, pasal yang kedua. Dan hari ini secara khusus saya mau membahas mengenai pendeta-pendeta palsu, ya, khusus dalam hal mengerjakan mujizat, itu dari Matius pasal yang ke-7 ya. Matius pasal yang ke-7 dari ayat 15 dan seterusnya ya. Nah, secara umum ini bicara mengenai pengajaran sesat dan nabi palsu ya, yang mengajar sesat ya. Ya, tetapi mungkin malam hari ini kita akan fokus kepada mujizat ya, dan segala hal yang terlihat begitu fenomenal ya, terlihat begitu hebat mungkin di mata jemaat, tapi ternyata itu palsu ya, ternyata itu bukan berasal dari Tuhan dan ternyata itu melawan Alkitab. Nah, mari kita membaca Alkitab sekarang. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi mereka menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini berarti bahwa nabi-nabi palsu itu bukan di luar sana ya. Kalau di luar sana dan sangat terlihat jelas kepalsuannya, sangat terlihat jelas bahwa dia antikristus, kita kan langsung tahu ya. Oh, kita langsung tahu saudara ya, tidak perlu belajar banyak ya.
tapi justru mereka ini menyamar seperti domba. Berarti mereka seolah-olah adalah orang Kristen, seolah-olah adalah domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas, yang menyamar, ya, masuk ke dalam gereja. Jadi pengajar-pengajar sesat yang dimaksud di sini adalah pengajar-pengajar sesat yang ada di dalam gereja, yang menyamar seperti orang Kristen, seperti domba, seperti orang percaya, tapi mereka adalah utusan iblis, ya. Pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu, serigala berbulu domba. Ya, itu dulu yang penting. Statement dari Pak Pendeta MIM yang mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah sebenarnya bukan dari kalangan luar Kristen, tapi justru dari dalam Kristen sendiri. Menarik sekali ya. Ini juga yang kalau kita pahami dalam ayat itu, serigala berbulu domba artinya adalah sebenarnya dia adalah serigala tapi menyamar. Ya. Artinya kalau ada nabi palsu menurut Yesus, dia harus sebagai orang Kristen. Kalau dia tidak mengaku sebagai pengikut Yesus, tidak mengaku sebagai Kristen, maka itu tidak masuk kategori menurut Pak Pendeta MIM, ya. Dia berada di kalangan jemaat Kristen sendiri, teman-teman. Maka apakah pernah umat Islam mengaku-ngaku sebagai Kristen, lalu mengajarkan pengajaran sebagaimana orang Kristen sering mengaku-ngaku berpakaian seperti Islam, menyamar, ya kan, seperti Risuli Lubis dengan membawa dalil cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, kemudian memakai pakaian terlihat seperti muslim masuk ke pondok pesantren. Itu penyamaran namanya, serigala berbulu domba. Dan ternyata kalau kita lihat di kalangan mereka sendiri, Pak MIM sendiri pun mengakui bahwa ayat ini merujuk kepada orang-orang yang adalah orang Kristen sendiri. Luar biasa bukan? Nah, mari kita bahas kemudian tentang pengajar palsu. Bahkan mereka sesama mereka pun mengkritisi para pendeta satu sama lain. Lalu bagaimana mungkin kita umat Islam menerima pengajaran para pendeta di hadapan kita? Mereka sendiri ya berbeda pendapat terkait siapa yang palsu, siapa yang tidak. Masalahnya adalah ketika mereka saling membidatkan, teman-teman. Siapa yang benar-benar bisa dipercaya, pertanyaannya. Ya. Siapa yang benar-benar betul, membawa ajaran betul, membawa ajaran yang benar. Pak MIM bilang yang ini salah, dia yang benar. Pak Trismith bilang dia yang benar, ini salah. Garen bilang dia yang benar, ini salah. Pendeta ini bilang, Joshua Tiu bilang, ayo. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Lihat lagi teman-teman video terkait tentang komentar orang Kristen lain terkait apa yang terjadi di antara kekristenan sendiri. Ya, ini dia. Ya, bawa orang kanker gitu kan, terus dengan dokter ahli kanker yang bisa mendiagnosa apakah sudah sembuh atau tidak. Nah, jadi saudara, keinginan kerinduan orang-orang yang bodoh yang menginginkan pesulap merah menguji pesulap merah membenarkan bahwa memang banyak dukun yang berkedok pemuka agama, yang mana kalimat itu adalah menyambung pernyataan Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa banyak pemuka agama Kristen mengatakan mujizat lah dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, simak cuplikan berikut ini. Wah, luar biasa mujizat, bla bla bla. Tolong sembuhin saya. Tolong sembuhin saya. Iya. Jadi akhirnya dukun berkedok pemuka agama. Banyak memang. Banyak seperti itu ya. Banyak. Nah, saudara-saudara, itulah cuplikannya. Dan dari situ kemudian banyak orang menantang untuk pesulap merah menguji atau semacam melakukan pembuktian terhadap praktik pelayanan kesembuhan yang dilakukan dengan cara menjamah bagian tubuh tertentu dari orang sakit. Nah, terkait hal ini saudara, saya ingin menanggapi. Karena di sini jangan sampai kita mengharapkan sesuatu hal yang bodoh ya dilakukan oleh pesulap merah. Karena hendak melakukan pengujian kepada salah satu praktisi kesembuhan Kristen ya, kesembuhan mengatasnamakan Tuhan Yesus di bangsa ini. Karena yang pertama itu akan menjadi serangan umat sebelah kepada kekristenan, bahwa di Kristen juga sama aja banyak dukun berkedok agama. Yang kedua, selain itu hanya akan menjadi bahan ejekan karena ketika tidak terbukti ya ada kesembuhan terjadi, hal itu hanya akan menjadi debat kusir karena jika pesulap merah membawa orang sakit lengkap dengan dokter ahli
untuk menguji setelah dijama dan tidak terbukti sembuh, maka akan dikatakan orang itu tidak beriman. Karena untuk bisa sembuh di dalam kerangka berpikir para pendukung-pendukung pendeta mujizat atau bahkan di seluruh ya konsep para pendeta mujizat, untuk bisa sembuh oleh karena nama Tuhan Yesus itu harus beriman dulu. Dan jangan ragu, harus percaya. Mungkin pesulap merah akan bilang begini, oh kalau prinsipnya kayak gitu, berarti iman Kristen sama aja kayak dengan kasus di mana pesulap merah menguji seorang bapak yang kalau hendak dipukul oleh pengikutnya, orang akan menjadi keras tubuhnya secara tiba-tiba. Rapat. Ini ada sedikit nih, ini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body katalepsi kalau dalam dunia hipnotis. Pak, kalau emosi gini, sedikit aja Pak Marcel udah kaku gini. Iya. Ya, bukan rekayasa ini. Ya, bentar Pak. Kalau dalam dunia hipnotis, dalam pengambilan gelar saya guys, sebutan rapat gitu. Rapat. Nah, itu disebut apa ya? Anchor. Nah, itu disebut anchor. Anchor itu adalah memori yang tersimpan di pikiran manusia. Seperti gini kan. Nah, setelah pesulap merah bilang begitu, maka akan dibalas, oh itu sugesti. Kalau kami iman yang bekerja. Iman dengan sugesti itu berbeda. Atau mungkin akan diberikan alasan dengan ayat, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di Kristen mencobai Tuhan itu nggak boleh. Jadi ketika tidak terbukti ada kesembuhan karena pesulap merah datang dengan dokter ahli lengkap, ya bawa orang kanker gitu kan, terus dengan dokter ahli kanker yang bisa mendiagnosa apakah sudah sembuh atau tidak. Ketika dia datang, dijama oleh siapapun lah ya, pendeta mujizat di Indonesia ini, dan tidak sembuh, maka otomatis akan bikin malu saudara. Tapi bisa jadi nggak bikin malu karena akan dikatakan begini, oh ini orang sakit sih nggak beriman, nggak terima Yesus, nggak percaya Tuhan, nggak sembuh lah. Atau mungkin nggak akan diterima tantangannya karena langsung dibilang begini, oh kalau kami ini tidak boleh untuk coba-coba karena di Alkitab katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah jadi saudara, keinginan kerinduan orang-orang yang bodoh yang menginginkan pesulap merah menguji mujizat, ya, itu adalah keinginan dan kerinduan dungu para keledai yang tidak ada kerjaan, yang mencuri kesempatan dalam keviralan untuk mendapatkan AdSense dari YouTube demi kasih makan anak bini mereka. Oke, intinya teman-teman ya, kembali lagi nanti ini debat kusir betul ya. Kata Patris itu saya sepakat itu nanti debat kusir. Karena kalau kita lihat teman-teman tahu kan Ustadz Danu, ada kemarin yang namanya siapa ibu-ibu apa gitu ya bisa menyembuhkan lah katanya. Ya kalau kita bicara bahwa semua itu datang dari Tuhan, apa Tuhan memberikan semua kekuatan kepada orang yang bahkan tidak menyembah Dia gitu kan. Nah ini disebut dengan apa? Kita harus beriman menggunakan akal yang sehat teman-teman. Memang ada kekuatan gaib itu tuh ada. Islam itu percaya dengan hal itu ya. Islam percaya dengan hal itu. Tapi maksudnya kita juga harus bisa mengkritisi mana yang betul-betul, mana yang palsu. Dalam Islam itu kan istilah karomah, maunah, irhas, mukjizat itu ada. Tidak semua manusia mendapatkan karomah. Bahkan sekelas Umar Ibnu Khattab saja apa dia bisa terbang-terbang. Apa dia bisa memberikan kesembuhan-kesembuhan. Ya. Orang yang terdekat dengan baginda bahkan Rasulullah mengatakan andai ada nabi setelah aku maka Umar lah orangnya yang setan aja takut kepada dia. Ali bin Abi Thalib apa pernah kita mendengarkan dia menyembuhkan, mengobati, menerbang-terbangkan sesuatu. Abu Bakar Siddiq pernah kita dengarkan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa begini bisa begitu. Kalaupun orang yang paling berhak mendapatkan kelebihan selain baginda Muhammad ibnu Abdullah adalah mereka para sahabat orang terdekat baginda. Tidak mungkin tidak ada riwayat yang sampai kepada kita menyaksikan bahwa mereka bisa menerbangkan, bisa begitu, bisa begini. Ya, karena mukjizat itu hanya ada kepada para nabi, karena mereka yang harus meyakinkan umat untuk membuktikan bahwa mereka bersama Allah. Begitu teman-teman. Ya, dan lagi pula karomah maunah irhas itu berbeda tentang apa namanya? Berbeda tentang maknanya dengan mukjizat sendiri. Oke, kita lanjut lagi mengangkat video-video terkait tentang mukjizat-mukjizat ini teman-teman supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi ya. Oke. Supaya kita tidak
Kalau ada yang sembuh, orang ini akan ditanyakan, siapa yang sembuhkan? Si pasien akan menjawab, Tuhan Yesus. Nah, saudara, bagi mereka yang tidak sembuh, bagaimana? Ya, Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Bisa jadi mereka akan kecewa sama Tuhan karena tidak mengaruniakan kesembuhan kepada mereka yang tidak sembuh. Karena bagi yang sembuh, mereka teriak, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, kalau yang nggak sembuh, berarti Tuhan Yesus yang nggak sembuhkan. Atau bisa jadi mereka akan kecewa kepada diri mereka sendiri karena merasa kurang beriman. Karena seringkali pendeta mujizat akan mengatakan, saudara harus percaya, harus beriman, pasti akan sembuh. Ya, kalau nggak sembuh berarti kurang beriman. Adakah dari antara mereka yang tidak sembuh ini berpikir bahwa pendeta ini membuat mujizat palsu? Adakah mereka pernah berpikir bahwa ini pembohong, pendusta? Adakah saudara? Tidak, saudara. Mereka terintimidasi oleh nama Yesus yang tidak menyembuhkan dan oleh iman mereka yang kurang. Ada yang berani mengatakan, saya tidak sembuh, pendeta palsu. Tidak ada, saudara. Jemaat yang tidak sembuh, tidak ada yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena yang menyembuhkan mereka percaya adalah Yesus, kan? Ya, mereka taruhan, mereka gambling. Yang sembuh bilang Yesus menyembuhkan, yang nggak sembuh patah hati. Nah, mereka akan mempersalahkan Tuhan atau mereka akan mempersalahkan diri sendiri. Karena dalam KKR kesembuhan seringkali pendeta akan mengatakan, kalau saudara beriman, saudara pasti sembuh. Saudara harus percaya. Nah, kalau nggak sembuh berarti nggak beriman. Adakah pendeta itu berani berkata bahwa kalau nggak sembuh berarti Tuhan belum berkenan? Terimalah penyakitmu sebagai salib hidupmu. Adakah para pendeta ini berani mengatakan seperti itu? Mana bisa mereka mengatakan seperti itu? Karena event mereka dinamakan KKR kesembuhan. Karena dia dikenal sebagai penyembuh. Atau ya pendeta kesembuhan, pendeta mujizat. Mana mungkin mereka mau mengatakan kalau saudara sembuh itu karena Tuhan Yesus. Kalau nggak sembuh ya Tuhan nggak berkenan. Kalau mereka bilang begitu, apa guna pasang baliho KKR kesembuhan? Apa guna menyatakan diri sebagai pendeta penyembuh, pendeta mujizat? Apa guna saudara? Kalau mereka bilang seperti itu, ya mereka mesti berhenti pasang baliho KKR kesembuhan, KKR kelepasan, KKR mujizat. Berhenti bilang begitu. Berhenti mengatakan diri penyembuh. Ya, bisa ganti dengan KKR mungkin sembuh, mungkin enggak. Tergantung Tuhan. Ya, jadi namanya KKR mungkin sembuh, mungkin enggak. KKR tergantung Tuhan, begitu. KKR kesembuhan tergantung Tuhan. Ya, ganti namanya, jangan pakai KKR kesembuhan. Karena ada yang enggak sembuh. Gitu teman-teman. Changing weather and air pollution affect your health, strengthen your immune. Kocak juga sih Patris nih ya. Tapi kenapa saya termasuk yang suka sama Patris ini? Ya maksudnya dalam agama Kristen dia termasuk yang agak, ya maksudnya kalau dalam ranah mengimani keyakinannya dia termasuk yang tidak ini ya, maksudnya tidak ya berusaha untuk inilah. Dia banyak loh menyerang kawan-kawan Kristennya yang menurut dia itu tidak make sense gitu. Ya walaupun kita bicara kalau ranah imani memang tidak make sense ya. Kan saya pendebat ini bukan mendebat imannya si orang-orang Kristen, mendebat orang Kristen yang kalau bicara asal-asalan, nggak ngikuti kaidah-kaidah berpikir yang ada dalam kitab mereka gitu. Ya kalau orang seperti Gar ini saya rasa tidak akan berdebat dengan saya lah. Saya lihat dia termasuk orang yang kalau ini masih ini baik sih menurut saya ya. Maksudnya menurut saya sebagai Kristen yang baik lah. Kalau di ranah Kristen dia termasuk Kristen yang baik lah. Sama seperti Pak Jonsung tadi tuh. Termasuk Kristen. Justru aneh ya orang-orang Kristen yang baik ini justru sering ini ya dianatema sama sesama mereka loh. Maksudnya sering diserang sama sesama mereka gitu. Jonsung kemudian si Patris ini gitu ya. Saya agak bingung di mana mereka kan mengajarkan ajaran mereka yang betul menurut mereka gitu. Gitu ya. Menurut saya itu ya saya juga suka nih sama Pak Yonatan Purnomo nih, lama-lama saya bisa suka nih ya, saya tuh suka sama orang-orang Kristen yang ya kalau kita bicara tentang ilmu ya beda lah ya kan, tapi maksudnya itu mereka itu yang mencoba untuk ya agak sedikit kritis lah gitu ya. Saya tidak bicara bahwa benar atau tidaknya agama Kristen, saya bicara personalnya gitu. Seperti contohnya kayak Patris ini ya, saya termasuk agak sedikit sering nonton dia lah gitu ya. Bukan untuk percaya kepada apa yang diomongkan sebagai landasan akidah, bukan. Cara dia beragama menurut saya cukup lumayan bagus lah. Ya, Patris Smith namanya ini, Patris Smith. Ya. Nah ini nih saya tunjukkan teman-teman ya. Ngeri juga jadi Patris Smith ini loh. Coba kita lihat komentar di bawah nih.
Ya, ini mohon maaf nih kita harus tunjukkan nih. Kasian juga. Saya tahu dia nih sudah tahu konsekuensinya. Nih, kita lihat di komentarnya teman-teman. Ngeri juga ya teman-teman ya. Kalau jadi orang jujur itu ngeri. Hagel ini 2 tahun yang lalu ini diedit. Saya sarankan untuk channel ini sebaiknya cari rezeki yang lebih mulia yang lain daripada di channel ini hanya cari subscriber banyak dengan cara menarik perhatian follower dengan memaki cara-cara yang bersifat mengajak permusuhan dan mengiklankan gerejanya. Ini sih namanya hamba Tuhan penuh kedagingan ya kan. Siapa yang setuju like ya katanya. Apa balasannya? JPCS Matupang. Hapunten bro, semua orang harus memakai fasilitas teknologi tapi harus dipastikan semuanya bukan untuk ego kepentingan apalagi. Ah, ini ada yang support nih. Bro Patris memberitakan kebenaran Alkitab menggunakan akal budi yang sehat. Kau ini pasti sedang sakit, makanya nggak terima. Lanjut. Anda sudah diperalat iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Tobatlah sudah. Waduh, Patris. Keren nih Patris nih. Semoga dia termasuk yang bersabar menghadapi pikul salib Patris. Semoga Patris bisa pikul salib ya. Karena kalau dalam Kristen itu guys, pikul salib itu artinya apa? Tidak perlu dengan hujatan, tidak peduli dengan hujatan orang lain, tidak perlu dengan penyiksaan orang lain. Karena murid-murid Yesus sendiri adalah orang yang kena pikul salib gitu. Ya, lanjut. Keren nih Patris nih. Tapi kalau Patris sempat menghujat agama Islam, berhadapan dengan saya Patris. Kalau sempat Patris menginjili orang-orang Islam, berhadapan dengan saya Patris. Tapi kalau Anda hanya mengejarkan agama Anda kepada orang yang seagama dengan Anda, it's okay, that your choice. Kan Anda dilindungi oleh undang-undang. Saya kalau perlu lindungin Anda untuk menyebarkan agama Anda kepada orang yang sudah beragama dengan Anda, menguatkan akidah kawan-kawan Kristen Anda. Saya temani Anda nih, Unirifa teman Anda nih. Tapi kalau Anda sempat mengganggu akidah Islam, ini lawan Anda nih. Gitu Patris ya. Saya harus adil Patris. Beliau ini bukan sedang menghakimi tapi mencerahkan supaya kita berhati-hati. Keren nih, Jerry Medan ya, terjadi pada KKR kesembuhan. Keren nih, Anda lebih menyempatkan diri sering ke gereja supaya jangan sampai melakukan mujizat melalui Tuhan melalui hambanya. Waduh, banyak ternyata orang Kristen yang menyerang Patris, pikul salib Patris, mantap. Saya support Patris ini supaya mencerdaskan orang-orang Kristen, menyadarkan orang-orang Kristen supaya jangan gampang percaya sama penyembuhan. Nanti lama-lama pegang sepatu Garen jadi sembuh. Pegang sepatu pingsan. Nanti lama-lama semua mengkultuskan sepatunya Garen. Satu lagi Bang, bukan Patris saja ya, tetapi juga ada Johnson. Nanti saya bahas ini. Aku lagi sakit, disembuhkan atau tidak sama sekalipun aku akan tetap percaya. Ya bukan gitu juga konsepnya Pak Joko Budilio Waluyo. Maksudnya hati-hati. Smith benar bro, pendeta mujizat perlu dipertanyakan kebenarannya. Keren, ini baru kritis. Konten yang sama sekali nggak ada sharing yang memberikan kekuatan dalam situasi sulit seperti ini. Nggak ada hal-hal yang membuat kita lebih dalam mengenal Yesus. Bagaimana cara menyadari apa sih kehendak Allah. Ini kasihan banget nih Pak. Lakukan kebaikan. Gimana orang Kristen gak benci sama saya ya yang mengkritisi keseluruhan ajaran mereka ya. Sesama mereka aja diajar begini kok. Keren kali ini ya. Keren kali ya Pak ilmu pengetahuan sekarang ini. Jangan suka menghakimi seseorang, suatu saat Anda sendiri akan dihakimi. Jonggun. Kamu yang menghakimi, makanya kamu banyak belajar mendengar dari pengajaran yang sehat, bukan tergila-gila mukjizat palsu. Saru, hai Valina. Bukan menghakimi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, kata Victor. Patri ini pernah minta disembuhkan, mungkin penyakitnya berbahaya dan menular. Jadi sama. Jahat sekali kau Josi. Saro Havelia, kasihan kau budaknya Andi Simon. Wah, mereka berdebat sesama mereka ternyata. Jadi intinya apa? Jadi kalau ada yang membenci Unirifa dari kalangan Kristen itu hal yang biasa. Karena apa? Jangankan Unirifa yang mendebat seluruh keyakinan mereka ketika diskusi dengan Unirifa. Ini aja Patris Kristen loh, seagama loh sama mereka. Cuman membahas mengkritisi tentang mujizat palsu aja diserang guys. Ya inilah dia teman-teman.
jiwa yang tidak besar menerima perbedaan. Patris itu menyampaikan apa yang benar menurut dia. Kalau kalian sepakat, terima. Tidak tolak. Sudah simpel. Jangan menghujat dia. Jangan menyerang pribadi dia lah. Kok kalian serang-serang pribadi dia? Ngeri kali loh. Kalian mau bawa dunia dunia di Indonesia ini ke abad ke-8 lagi, di mana ilmu pengetahuan adalah musuh umat, musuh gereja. Ini Indonesia Brother. Sekarang ilmu. Kita bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak melalui apa? Penyelidikan, teman-teman. Penyelidikan. Selidikilah. Nah itu Patris. Ada satu lagi nih yang saya suka juga nih sama Kristen yang ya dia menyiarkan agamanya kepada sesamanya saja. Ya saya belum melihat dia menista agama Islam sih. Kalau sempat dia menista Islam, sama saya dia berhadapan. Yang mana ya? Ini nih. Kita lihat ini deh. Tapi bukan ini yang saya maksud, tapi Johnson tadi ya. Pak Johnson. Ya. Kita akan membahas tentang mujizat palsu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video yang ada. Nah, di video ini kita melihat ada seorang wanita yang tangannya sakit atau tangannya cacat. Tetapi ada pendeta yang mendoakan dia, dan tidak beberapa lama kemudian tangannya yang cacat itu kembali normal saat didoakan oleh pendeta. Nah, memang video ini adalah video yang lama, video yang beberapa tahun yang lalu mungkin sempat heboh, tetapi kenapa tetap saya bahas? Oleh karena sampai saat ini juga ada banyak orang Kristen dan juga para pendeta mengetahuinya ini adalah mujizat asli, tetapi sebetulnya ini adalah mujizat palsu atau settingan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Oleh karena ternyata wanita ini bukan cuma disembuhkan oleh satu pendeta yang tadi kita lihat, tetapi dia ada di beberapa KKR, pendeta-pendeta yang lainnya, dan dia itu disembuhkan lagi, sakit lagi, disembuhkan lagi. Nah, ternyata ini sebuah settingan. Nah, kita bisa lihat juga ini video yang wanitanya sama, tetapi dengan 5 pendeta yang berbeda. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan kenapa ini mujizat palsu atau settingan. Karena di media Nigeria itu meliputnya dan mengatakan seperti ini. 5 pastor yang berbeda menyembuhkan satu wanita yang sama. Sebuah mujizat tiruan. 5 pendeta Nigeria yang berbeda memanfaatkan kondisi kesehatan wanita untuk membodohi jemaat. Nah, seorang wanita yang dikatakan menderita suatu kondisi medis yang diidentifikasi sebagai penyakit AIDS, yaitu seseorang yang bisa melenturkan tangannya sesukanya karena mempunyai kelainan jaringan ikat genetik yang datang dengan gejala-gejala seperti persendian yang longgar, melah kulit, dan pembentukan bekas luka yang abnormal. Jadi wanita ini mempunyai penyakit AIDS atau Ehlers-Danlos. Aduh. Yaudahlah ya. Gak usah panjang-panjang lah. Yang penting kalau udah lihat sendiri lah. Orang Kristen sendiri yang bongkar penipuan. Ya. Gimana yang mau ceritakannya ya? Kita lihat si Patris aja dihujat sama sesama dia. Coba. Mari kita lihat ini ya. Bengcu menggugat. Nah, penipu kampungan Pastor Andi Simon. Wah, ini para pengikut pendeta Andi Simon bakal teriak-teriak ini nih. Takutnya saya begitu nih. Ya, tapi kita harus sampaikan kebenaran, teman-teman. Kita lihat dulu nih ya. Ini akun ditulis oleh Bencu menggugat. Nah, kita angkat saja dulu ya. Kita lihat dulu lah. Apa? Tambah lagi? Baru datang di Surabaya? Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Incis.
Saya perintahkan kau insisten. Berdirilah. Ayo. Oke, selesai. Ya. Ayo. Ayo. In Jesus name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ya, jalan, 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 jalan. Dari sini. Mulai hari ini, you free. Tunggu teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Sebentar, sabar. Kita lihat lagi ya. Saya baca yang ininya jadi teman-teman. Ini nggak ada keterangan, ini nggak ada penjelasan. Tapi kita lihat di sini. Kalau benar Bapak di kursi roda tadi Semarang itu mengalami mujizat kesembuhan atau disembuhkan oleh Yesus seperti klaim Andy Simon, pastilah keluarganya dan handai tolannya langsung memviralkan video-video yang menunjukkan dia sudah sembuh. Tidak ada yang bersaksi alias tidak saksinya adalah bukti bahwa Bapak itu tidak sembuh. Mengklaim telah melakukan mujizat kesembuhan atau menyembuhkan secara mujizat padahal tidak adalah penipuan. Kenapa tidak ada orang yang bersaksi secara jujur bahwa walaupun Pastor Andy Simon mengklaim telah melakukan mujizat, penyembuhan secara mujizat namun faktanya tidak ada yang sembuh sama sekali karena takut dihina dan dicerca oleh orang-orang Kristen. Karena itu sama dengan menepuk air di dalam terpecik muka sendiri. Siapa nama Bapak di kursi roda tersebut, alamatnya di mana, adakah nomor HP dan keluarganya, alamat email mereka, handai taulan sekalipun Anda kenal Bapak tersebut, mari kita cari tahu. Benarkah dia sudah lumpuh alias tidak bisa berjalan selama 8 tahun? Sebenarnya dia sakit apa? Benarkah dia telah mengalami kesembuhan? Kalau benar tolong buatlah video kesaksian kesembuhan dengan video demikian maka kita bisa mendengar Bapak tersebut bersaksi. Dia sakit apa? Sejak kapan sakit? Sudah berobat kemana? Bla bla bla. Bukankah video tersebut adalah bukti telah terjadi mukjizat? Telah terjadi mujizat atau tidak sama sekali? Video itu hanya merekam orang duduk di kursi roda tidak membuktikan dia lumpuh. Bisa berjalan dan bergerak juga bukan bukti dia mengalami mujizat kesembuhan. Kita datangi Bapak tersebut untuk mencari tahu kebenarannya sebelum video dan setelah video tersebut atau ada saksi barulah kita bisa membuktikan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini dia adalah orang Kristen sendiri. Saya tinggal depan tempat pelayanan Pak Andi, saya Muslim dan saya sangat terharu dengan kemurahan hati beliau untuk membantu sesama manusia. Memang kehendak Tuhan Yang Maha Esa telah berhak menyembuhkan dan dia tidak salahnya kalau kita harus berusaha untuk bangkit loh. Siapa yang emang bisa dipercaya? Saya pun punya saksi mata, banyak orang dari pelosok negeri sembuh walaupun ada juga yang memang belum sembuh. Saya pun sampai mendokumentasikan kegiatan beliau di akun saya meski sedikit minimal orang yang tahu. Diketawain orang nih. Wah. Aduh. Ya siapa yang percaya kalau lu Muslim? Saya adalah saksi mata Pak, seorang tetangga satu kompleks saya sakit batuk menanti BC sembuh setelah dia didoakan Pak Andi Simon. Tidak ada yang mustahil. Kalau Pastor Andi memang dikaruniakan talenta menyembuhkan. Saya Muslim, saya sudah sekali datang ke sana. Kalau memang beliau menipu berarti ajaib. Ya kaki saya sebelah kanan yang mati rasa semenjak melalui beliau alhamdulillah sudah sembuh. Teman-teman orang Islam sembuh didoakan dalam nama Yesus. Aduh dunia apa nggak lawak-lawak dunia ini teman-teman. Aduh inilah sosial media kadang-kadang teman-teman kita harus hati-hati kali banyak kali penipu. Bahkan teman-teman kalau seandainya kalian pergi ke dukun yang jubir gitu. Banyak juga yang mengaku sembuh itu. Astagfirullahaladzim. Itulah dia kita teman-teman dalam Islam itu jelas sekali bahwa kita harus kritis. Afala yata'qilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Jadi parameter kebenaran itu bukan kita sembuh atau tidak sembuh,
Tapi adalah apakah kita memiliki akal, apakah kita memiliki hati nurani dalam memilih informasi dari orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kembali lagi teman-teman ya, agama Islam untuk orang yang berakal, agama Islam tidak bisa diakal-akali. Mari pergunakan akal sehat dan hati nurani supaya kita tidak tersesat. Na'udzubillah min zalik ya. Semoga kita termasuk orang yang dilindungi untuk tidak dibodoh-bodohi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua sebagai bukti bahwa jangankan untuk ketidakpercayaan umat Islam terhadap pengakuan para pastor dan pendeta, bahkan sesama mereka pun saling berbeda pendapat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.